semua akan tahu untuk apa kita mengadakan pertemuan ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah pada malam ini, malam pengajian perdana, yaitu malam Minggu, Sabtu malam Minggu, tanggal 11 Juni 2022. Alhamdulillah malam ini dihadiri oleh para alumni. Kami berterima kasih. Di sini hadir dari politisi alumni Alia, ada Ibu Yuliani Alum dari DPRD Provinsi beserta suami beliau alumni juga, yaitu Bapak Haji Suryadi SPD. Beliau ini kalau di kantor atasan saya sekretaris BPBD, saya anak orang saya tertular. Jadi ini hadir. Kemudian lagi yang lain-lain, ada adik kelas kami, ada Pak Ratam, ada Pak Ustadz Oteng Ahmad Sajawadi, ada Pak Syarif Husin. Banyak beliau ikutnya, paling banyak ya. Angkatannya seangkatan dengan saya ada satu, Ibu Jami. Nah, Ibu Jami Atandor dengan suaminya Ustaz Nambang. Alhamdulillah. Kami angkatan kami ada kurang lebih berapa Jami? 17 ya. Yang meninggal berapa, yang masih hidup termasuk saya. Yang masih hidup. Alhamdulillah. Jadi makin diminta untuk memberikan sambutan pengantar saja. Untuk apa? Jadi pengantar saya yang pertama, kami mengucapkan terima kasih alumni-alumni yang hadir. Mudah-mudahan periode berikutnya, pengaji berikutnya ini akan lebih banyak lagi yang hadir, ya, karena jumlah aliyah dari tahun angkatan kami 86 sampai 96 itu ribuan jumlahnya. Kalau sebenarnya Pak Ustaz Wahyu tidak cukup menyiapkan cuma surah kecil begini, tapi kenyataan yang berada itu tidak apa-apa. Yang penting kawan-kawan yang berada di grup mendengar, tahu untuk apa pengajian ini. Jadi malam ini saya akan sampaikan. Jadi alhamdulillah pengajian kita ini dari atas saran kawan-kawan alumni. Jadi tidak usah disebutkan banyak manusianya yang memberikan saran ini, dan alhamdulillah pengajian kita hidupkan kembali seperti pengajian almarhum Ustadz Nawawi yang pada dulu beliau selalu memberikan taklim pengajian-pengajian. Jadi pengajian yang pertama, yang kedua bersilaturahmi alumni. Kenapa? Karena alumni melihat berbagai kalangan itu kami menampung aspirasi. Ternyata kawan-kawan alumni prihatin dengan madrasah aliyah Kauman ini. Ya, mulai dari At-Taqwa dulu ingin supaya jaya macam dulu. Tapi kenyataan sekarang hari ini madrasah aliyah itu hidup segan mati tidak mau begitu. Hidup segan mati tidak mau, belum mati-mati begitu. Nah, atas keprihatinan ini, inilah niat. Saya tanya salah satu dari alumni itu, Bapak Oteng Sajawadi, mengatakan niat kita ini katanya menghidupkan pelajaran agama di madrasah aliyah atau di yayasan At-Taqwa begitu. Ada niat. Jadi kalau udah masuk niat kita itu harus ikhlas dan tulus. Tidak artinya misalnya kita katakan misalnya karena satu dan lain hal lalu kita kadang-kadang dan kawan lain tak mau. Misalnya di sini mohon maaf, ada Ibu Yuliani Alum, ada Pak Nanang, beliau dari Partai Amanat Nasional, mungkin Pak Asim dari Partai Gerindra misalnya. Oh, kalau ada bisa begitu. Silakan kita ini maju, raih dunia setinggi-tingginya. Tapi ingat, seperti kata Pak Arisari Iranto, umpama kita ini tim sepak bola, untuk menunjukkan gol dalam niat untuk membangun aliyah ini, kita mulai dari berbagai jenis profesinya, sama-sama berkolaborasi. Niatkan untuk apa? Ibadah. Kenapa? Kita ini adalah alumni-alumni yang cinta dengan alma mater kita, sehingga ada rasa keinginan. Saya yakin semuanya ingin membangun. Mudah-mudahan ini cara kita silaturahmi ini akhirnya dapat membangun kembali, menghidupkan marwah kembali
Kemarin kita menyaksikan di live streaming Ibu Yuliani Aloh dengan rekan-rekannya mengunjungi asrama, dan sudah dilihat merasa prihatin dengan bagaimana ya asrama mau dikemanakan kan gitu ke depannya. Sementara yayasan orang lain dari rekan-rekan kita, misalnya Abdullah Fakir begitu menteri macam hotel ininya. Ustaz Jema'i Makmur luar biasa juga, Ustaz Faruk luar biasa. Nah, aliyah yang paling pertama, maksud saya yayasan yang pertama di At-Taqwa ini, yang paling pertama di Ketapang ini kok enggak ada ini, padahal alumninya dapat dihitung, dapat ini siapa-siapa, rata-rata kebanyakan paling jatuh ketua RT kan gitu. Kalau enggak kita doakan Pak Haji Nanang Pak Dinas lebih banyak kontribusinya. Ya gitu. Saya mau pensiun ke depan lah. Pak Asif Sari Imran menjadi kepala kantor Kemenang. Itu kita doakan. Semua Yuliani Aloh kalau DPRD RI kan sampai ke sana. Tohir begitu. Junai, jadi semua anak-anak buah kita menjadi, dan kita sama-sama berkolaborasi membangun yayasan ini yang hari ini dipimpin Pak Haji Maspar Mirdas. Beliau kalau sendirian kan kasihan, beliau tidak bisa membangun dengan sendiri. Adanya campur tangan madrasah aliyah alumni, itu insya Allah akan memberikan ini. Insya Allah semua apa yang kita berikan ini niatnya ibadah, ya insya Allah tidak akan sia-sia. Ibadah kita kalau yang ada banyak duit yang ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, berikan infak yang terbaiknya untuk kita membangun ini, baik langsung maupun melalui rekening. Ini harapan kita supaya kita sama-sama membangun yayasan ini. Karena kita ingat semua tahu dengan Pak Ustaz Nawawi, dengan kawan-kawannya guru-guru yang sudah meninggal dan bahkan yang masih hidup pun dia masih ada. Nah, seperti Pak Haji Ahmad Agil yang masih hidup ya, masih ada. Angkatan dudinya Allah Ustaz Faisal, termasuk saya, termasuk Pak Nasbun, Pak Mahmud Mursalim, mana beliau? Dia datang tak? Datang ya. Ini dari kami sangat berterima kasih, terutama kepada yang muda-muda yang luar biasa semangatnya. Tak peduli dalam keadaan sakit, tak peduli dalam keadaan capek sebagainya, sibuk, tapi tetap menyempatkan diri. Alhamdulillah ini, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang setimpal, dan kalau perlu memanjang umurnya seumur hidup. Kalau bisa gitu ya. Amin ya. Pak Hardiansa, Pak Ustaz Wahyu Hadiansa, yang lain-lain, ya Ustaz Masri dan sebagainya. Yang muda-muda ini, inilah harapan kami. Macam kami, khususnya saya pribadi dan mungkin Ibu Yami dan kawan angkat kami menjawab Nasbun yang memang sudah sakit-sakitan, memang tidak begitu dapat diharapkan tinggal dulunya. Tinggal yang muda-muda ini gimana membangun, insyaAllah kami tetap selagi masih ada kesempatan dan kekuatan, insyaAllah sama-sama. Yang penting kekompakan kita jaga. Jadi kita Pak Ahmad Sejawadi tadi, jangan pandang dia dari mana, tapi satu tujuan kita, itu menggolkan gimana yayasan ini akan hidup kembali. Ini saja ya, ini tujuan kita. Mudah-mudahan kita berlomba-lomba lah fastabiqul khairat untuk kebaikan-kebaikan kita, terutama mudah-mudahan aliyah ini bisa bangkit kembali, yayasan ini maju kembali. Kita penting aliyah kuatkan barisan kita, solidkan barisan kita alumni dari angkatan kami. Mudah-mudahan diberi Allah keberkahan, dan kami berdoa kepada nasib kepada Bapak Syarif Imran jauh dari MH sana datang di sini untuk memberikan tausiah kepada kita. InsyaAllah siapkan sebuah amplop yang sebesar-besarnya. Perbedaannya dari beliau sendiri. Terima kasih. Mohon maaf kata Pak Bahtiar Almarhum, takut ikan katok, ikan bawal banyak cakap banyak bulan ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan belut dalam apa? Karena lebih cepat lebih bagus buat takutnya dah mulai lapar. Ibu Pak Nanang yang bawa nasi tadi, nanti silakan ini. Setelah itu kita akan mengadakan rapat musyawarah apa yang perlu kita ambil dalam musyawarah ini. Ini paling penting. Terima kasih. Jadi saya mohon maaf jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tetapi kalau lidah melukai hati kemana obat akan dicari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi bi sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Bapak Ibu, para alumni Aliyah Aqwa dan Aliyah Sofiyah, alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini dapat berkumpul bersama-sama dalam satu tujuan Pak Ahmad Sadawati untuk menghidupkan agama kembali di Madrasah Aliyah Taqwa dan Aliyah Sofiyah ini. Tentunya pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmat dari Allah sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama ini dengan satu tujuan. Semoga niat kita pada malam hari ini akan dicatat di sisi Allah dalam sebuah kebaikan dan akan melanjutkan bagaimana aliyah kita ini akan kita kembalikan seperti semula, bagaimana yang dikatakan oleh la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha alwaha bihi ummah. Artinya agama itu tidak akan kelihatan apabila kita tidak mengacu kepada awal agama itu sebagaimana para leluhur kita yang terdahulu. Jadi apabila kita melihat sekarang, tentu kita kembali ke belakang bukan dalam hal mundur, tapi metode program teknis di dalam waktu pendiri-pendiri dan tokoh-tokoh serta guru-guru kita dulu itu akan kita pelajari mana kesalahan dan kekeliruan kita serta dosa apa yang telah kita lakukan pada saat ini, hingga apa yang dirintis oleh para leluhur kita agak sedikit semacam ada kekurangan atau kemunduran, dalam arti bukanlah ini suatu lemahnya kita untuk memajukannya, tetapi bagaimana memacu jiwa dan raga kita untuk kembali ke depan yang lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, nanti saya tidak mengisi tausiah, nanti akan saya kembalikan kepada ananda kita Ustaz Wahyu Islami. Dia yang lebih kita berikan kesempatan untuk berbicara karena beliau sudah ada di dalam wilayah lingkungan sekolah ini. Kita tinggal memberikan support serta membantu beliau apa yang diinginkan beliau ke depannya. Nah, saya akan membacakan beberapa sedikit perjalanan saya masuk ke sini pada tahun 2003 pas Desember. Kebetulan beliau pada saat itu yang menjadi kepala sekolah pengganti almarhum adalah Bapak Isa. Dan beliau pada saat sudah ditentukan sampai masanya beliau meninggalkan. Kedua, digantikan oleh Pak Rudi, juga tidak lama beliau juga meninggalkan sekolah. Setelah itu Pak Thohir, Muhammad Thohir juga meninggalkan, kebetulan beliau duduk di anggota perwakilan rakyat. Kemudian setelah itu ditinggalkan oleh saudara Mikdad, kebetulan beliau melanjutkan S2 dan bergabung di Al-Haud. Setelah itu saudara Hardiansah
karena beliau harus konsentrasi di Sanawiyah. Setelah itu dilanjutkan oleh saudari Nurlin karena harus betul-betul fokus di SMP 3. Yang terakhir saya ditinggalkan oleh guru kita Abah Wahyudin, itu saya kehilangan sekali di tahun 2003 sampai 2007 karena beliau sedikit ada cobaan pada waktu keadaan jadinya permasalahan umat, sehingga beliau mundur dan diri dan berpesan kepada saya pada saat itu, Imran, tolong Aliyah ini dijaga dan amanah apapun yang telah dipercayakan orang kepadamu tolong dijalankan dengan baik. Maka Pak Masri mau tahu bahwa saya ini sampai saat ini bendahara yayasan. Saya di bendahara yayasan itu hanya memegang di bidang dakwah. Kemudian Pak Alang ini di penasehat Alang ya. Nah, ya ini tadi yang di pendidikan tadi ya, di bidangnya itu. Jadi saya bukan di bendahara di situ. Saya hanya memegang amanah untuk mengendalikan ada sedikit keuangan yang di Aliyah ini bekerja sama dengan Ibu Hanifah. Kebetulan beliau adalah bendahara komite. Nah itu pun sekitar 2007 sampai 2011. Kemampuan saya melakukan apa yang saya buat. Jadi kalau pada saat itu jumlah siswanya sudah mencapai 455 orang. Itu saya sampai mau direkomendasikan oleh Pak Hari untuk menjadi kepala sekolah. Saat itu karena Pak Isa sudah ke Sandai, kemudian Pak Rudi sudah ke KKU, ke Melanau, terus masuk Pak Nur Bukti, Pak Nur Bukti dengan saya, Pak Nur Bukti pindah ke kepala sekolah di Mandua, masuk Pak Nur Hidayat. Nah Pak Nur Hidayat itulah kami bekerja pada saat itu. Perkembangan lagi cukup pesat Pak. Pada saat itu Pak Maskor belum menjadi ketua yayasan, tapi Pak Hasan Basri. Setiap saya laporkan masalah sekolah ini, Pak Hasan Basri tetap mengangkat tangan. Mudah-mudahan beliau di hadapan saya juga dapat ketenangan ya. Bagaimana Pak Hasan? Mana ampun Ustaz, apa yang Pak Ustaz inginkan? Waduh, mau diserahkan sepenuhnya dengan saya. Lalu Pak Basri ini bilang seolah-olah saya ini seperti bendahara yayasan. Nah pada saat itu saya dititipkan oleh Pak Wahyudin satu buku yang isinya tidak ada sama sekali, cuma catatan anak-anak. Pada saat itu saya tidurkan di satu kamar di belakang. Pada tahun 2003 itu diam di situ, mungkin bekas-bekas Pak Isa pendulung ya, dengan anak-anak yang minat sekitar 18 orang. Lalu pada saat itu yang putri di sini, Pak Wahyudin yang mengendalikan yang di sini, saya di sana. Bersama malam diberi jadwal saya dengan beliau, karena beliau sibuk ceramah di ruang, maka saya melaksanakan malamnya itu selama kurang lebih 3 tahun. Nah, saya bertanya dengan Ibu Bendahara, Bu, kata saya, keuangan Aliyah ini seperti apa? Tidak ada Pak Ustaz. Kadang-kadang ada, kadang-kadang gajinya dibayar, kadang-kadang ke tengah bulan tak. Kata saya, adalah anak yatim piatu yang di sekolah di sini. Oh, anak yatim piatu banyak. Kata saya ini kurang lebih 5 orang, 6 orang. Saya tidurkan di asrama, saya bangunkan setiap sepertiga malam. 4 itu. Setiap malam saya bangunkan berzikir pada Allah, dan tolong Bu, yang ini yang 5 orang ini jangan Ibu ambil. Kata Ibu Hanifah, Pak Ustaz kalau tidak diambil betul, kita mau bayar gaji dulu kemana? Tidak usah diambil, biasa yang nanggung. Padahal saya tak ada duit, sama-sama tak ada duit. Sepertiga malam itu dibawa tahajud berzikir. Satu kamar di situ ada kendala. Di situ diganggunya anak-anak itu barang-barang. Saya tanya Pak Wahyudin, kata saya, bagaimana Pak Wahyudin, satu kamar ini ada makhluk yang selalu mengganggu anak-anak. Lalu pada saat itu di sampingnya ada pohon manggis. Di sana ketika ada 2 anak manjat. Saya tengok-tengok, tidak ada rumahnya manjat, anaknya manjat di atas. Turun ke dalam kamar itu, anak-anak yang dari Sungai Malawi itu sering dikecal dia sampai bengkak-bengkak malam. Tapi tidak pernah masuk ke ruangan, cuma di jalan bolak-balik jam 2 itu. Ruangan itu. Akhirnya Pak Wahyudin mau menyerahkan, meninggalkan sekolah ini, tidak meninggalkan apa dan meninggalkan buku kosong, dan mau meninggalkan jin yang sebanyak 300 orang di sini. Saya tak mampu. Jin yang ada di dinding ini jumlahnya hampir 300 sampai Pak
banyaknya jin di sini ya, itu punya Pak Wahyudin itu. Lalu mau dikasihkan ke saya dan diberilah saya 7 surah, suruh dihafal. Saya hafal, begitu mau ditesnya di masjid itu bertemu lutut dengan dia, hilang hafalan. Udah Imran, berarti kau tidak jadi dukun. Tidak jadi dukun lah yang dibalik. Balik itu ada permasalahan lah, sedikit masalah politik kemarinnya, masalah kejadian Pak Majud dan Pak Murkis. Itu Bapak Ibu perlu. Saya lah yang sebagai pengendali di sini, mengamankan ibu karena ibu tidak bisa tidur malam itu, kami jaga setiap malam rumah itu di belakang ini. Karena ibu takut ada serangan-serangan. Nah, kemudian Pak Wahyudin bolak-balik ke Kapolres itu interogasi masalah kejadian itu. Nah, saya lah tukang antar dengan itu. Nah, karena beliau jadi pindah, Ibu SK-nya pindah ke jauh, saya hilang. Kepak saya ini sudah hilang. 7-8 orang kawan saya yang saya harapkan hilang, guru pun hilang, tinggal saya seorang berdiri. Maka saya tetap bekerja. Duit 80 juta saya pegang itu apa yang mau saya lihat? Karena di depan halaman ini selalu hujan itu bahaya. Maka dengan izin Allah 80 juta itu saya jadikan halaman ini dengan disemen. Jalan berikutnya lagi dapat lagi bangunan buatkan kamar kepala sekolah itu. Setelah itu dapat bangunan ini ada 70 juta ini saya rehabkan dah ini. Buatkan kantin 5 karena bukannya sudah hampir 400 kan. Jadi belakang. Jadi Pak Rudi pindah, bangunan yang melintang itu belum ada bangun tercacat tiangnya, saya siapkan duit 150 juta. Kata Pak Nizamwan waktu itu jadi sekretaris dinas, Pak Ustaz dari mana data biaya sebanyak ini sampai aliyah ini semacam disulap, saya tidak tahu. Duit yang saya pegang saya amanahkan jalan, itu saja. Kurang lebih itu berputaran sampai 2011. Dan alhamdulillah alumni ada niat untuk melaksanakan haul. Nah ini buka rahasia Pak. Begitu haul, begitu cantik, dah bangunan sudah cantik, taman-taman ini Bapak Ibu kalau mau diracun tidak ada masalah karena itu sudah saya paping di halaman ini kurang lebih 34.000 papingnya itu. Jadi kalau mau dipaping diracun pun tidak masalah karena rumput itu naik di bawahnya itu tetap ada papingnya itu ya. Nah itu di halaman. Jadi tinggal kuartal itu beliau tinggalkan. Nah begitu haul, nah itu anehnya. Waktu haul pertama itu Pak saya tidak tahu. Dan saya tidak pernah diundang dan tidak diberitahu. Dan saya tidak pernah merasa iri ataupun merasa sedih ataupun merasa maju. Waktu haul pertama diadakan di aliyah ini, satu orang pun tak pernah memberitahu saya. Setelah dia itu sudah bagus. Dan saya pun tidak merasa hadirin pada saat ini pun saya bangga. Walaupun kawan-kawan yang sudah menampakkan nama dan mendapat, itu saya senang sekali. Artinya ketika aliyah sudah bagus dan diadakan haul pertama itu, alhamdulillah lah. Saya tak tahu menahu haul itu dan tidak hadir dan tidak diberitahu. Tapi kebetulan saya pun memang tidak mau tahu kali ya. Dah cukup dah. Jadi itu perjalanan saya kurang lebih ditinggalkan kawan-kawan yang saya bacakan selama 7 orang tadi itu. Jadi 2011 karena masih berkecimpung di Ketapang ini, pas 2016 akhir aliyah ini sudah mulai goyang Pak. Karena saya tidak bisa membagi kerja lagi karena tugas wajibnya di pegawai itu sudah banyak. 2016 April saya direkomendasikan surat tugas oleh Pak Sarapirdi pada waktu itu Kepala Kemenang harus mengisi jabatan kosong di MHU Kepala KUA di sana. Nah mulai goyanglah aliyah Pak. Goyang pada saat itu 2014 ya, duit masih ada sekitar 45 juta. Nah kebetulan yang memegang operator ujian yang pakai aplikasi itu Pak Hai, Ustadz ini harus memerlukan uang sekitar 20 juta. Saya buatkan berita acara, buatkan catatan, ini Pak duitnya. Pada saat itu Ibu diganti bendaharanya Ibu Dewi, kekurangan dana membuat semacam apa buat kegiatan itu, kasihkanlah 15 juta. Jadi sudah 35 juta. Alhamdulillah sisanya itu Pak Masri bilang ada kegiatan pramuka itu baju, kasihkan itu 6 juta, selesai dah 45 juta terakhir. Sekarang alhamdulillah Bapak Ibu, udah niat saya yang baik. Sampai lebaran kemarin pun saya tidak tahu duit dari mana. Itu setiap tahun kawan-kawan tetap kami berikan semacam THR. Disangka duit dari yayasan tidak. Setiap THR dari komite ada sedikit, dari saya ada sedikit. Itu sekitar 3 jutaan. Nah dari 3 juta itu saya tidak tahu mengeluarkan. Kawan sampai lebaran dari kemarin
Pak Hadiansah tidak usah khusus berikan, ngomongnya banyak aktif, biarkan dia aktif. Kalau dia mau diberikan semangat ada maka dia tidak usah dikeluarkan. Maka dengan saya kata saya, pemikiran ente itu baru kan semalam, pemikiran aku ini tahun 45. Jadi zaman Jepang, kalau zaman Jepang kan lain, pemikiran orang sudah mati gitu. Jadi banyak sedekahnya. Kalau pemikiran dia kan tidak ada sedekahnya. Pokoknya dia nggak bekerja, jangan diberi. Nah, kalau pemikiran saya ini, pemandangan saya itu walaupun nenek liwat itu macam beda dari yang cantik, maka diberilah support supaya dia semangat. Nah, ini masalah perkembangan lagi. Musik sudah ada. Kata Pak Hadiansah, mana drum band itu kebanyakan alat daripada muridnya. Lebih itu banyak. Kalau drum bandnya itu 100 pasang yang harus ditabung, muridnya 50, artinya 50 yang kesisaan. Saking banyaknya kita di sini, Pak. Belum lagi itu ini Pak Ahmad Sajawati, Marawis ya Pak Hadiansah ya. Marawis ada, musik ada, drum band ada. Nah, kemana begitu saya tidak tahu sampai saya ada. Ini mungkin gambarannya, gambaran bayangan kita lah perjalanan saya tadi. Nah, saya tidak berceramah dia, hanya memperkenalkan. Maka sampai saat ini pun Pak Alang Jalan sebenarnya yang pastinya itu karena dia alumni pertama, tapi saya yang disodor-sodorkan. Karena apa? Waktu saya mau buat pintu gerbang kemarin itu sekitar 45 juta. Itu dia berhenti pakai sepeda, pakai support cup Pak Alang. Pegawai masa pejabat pakai support cup. Sehingga dibagi saya 200 ribu. Nah, itulah bin alam 200 ribu jadi benar. Bin alam ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi saya bersyukur pada hari ini saya ini termasuk alumni yang keempat ya Pak Sapi ya, Pak Ahmad. Nah, ini kami ada alumni kami ini artinya alhamdulillah Pak Ahmad yang sudah tumbuh yang berputih sekali alhamdulillah. Ini senang sekali melihatnya itu ya. Sudah di bidadarinya sudah ketemu di surga. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, perjalanan kuliah itu goyangnya itu stucknya itu mulai saya meninggalkan. Tapi bukan polisi langsung ditangkap masuk penjara. Ini gak ustadznya hadiah sampai padang, tidak. Tapi semangat, karena pada saat berkeliaran situ Pak, awal kita membuka anaknya Pak Hadiansah ya, kami itu dibagi mensosialisasikan Pak ke SMP. Saya itu kena SMP 4. Di SMP 4 itu tawarkan kepada Pak Kamil inilah sekolah kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rasulullah. Jadi mungkin itu saja saya tidak ceritakan ini ada cerita perdana. Makanya saya mengingatkan Pak Ahmad Sajawati berkata, Iwa bekerja di arti arba'ah tinggi. Tegaknya dunia itu dibangun atas 4. Kata beliau waktu pembukaan pertama katanya bina ulama, artinya perannya ilmu ulama. Yang kedua tidak buatnya yang ada di umara, keadilan para pemimpin. Yang ketiga bisyahwatil aliyah, artinya orang-orang kaya. Dan yang keempatnya bid'ahwatil fuqara, doa dan ibadahnya orang-orang yang miskin. Jadi 4 inilah barangkali mau kita bangun kembali. Pertama saya pernah mendengar ceramahnya ketua MUI dulu. Ada 3 Bapak Ibu yang mampu saya menegakkan pada saat itu. Pertama rasa memiliki. Saya pada saat itu kalau pagi jam 7 itu balik jam 5, jam 6 dari situ. Masa tak balik sampai ada bangunan itu. Yang bangunan yang ditiang Ustadz Wahyu ini itu hasil kerja sama kami dengan SMA terbuka dulu dengan kepala sekolah SMK 1 buat sekolah di sini. Dapatlah bangunan itu, kemudian dilaksanakan untuk ruang praktik. Karena sekolahnya sudah dilebur masukkan ke SMK 2, ibu ini, kemudian uangnya diambil kita, akhirnya di situ buatkan kamar, buatkan apa itu di situ. Dibangunkan dari kita. Alhamdulillah dia sudah sampai dapat anak 3 di situ, luar biasa ya. Dan sekarang pindah, alhamdulillah dengan bercocok tanam di sini dapat anak 3, alhamdulillah saya. Jadi bersyukurlah saya kepada Allah, walaupun hasilnya segini, walaupun sudah sebab kita mudah-mudahan dapat berkah. Jadi hari ini kita membuka rasa memiliki dulu. Yang kedua, mau berbuat apa yang mau kita buat hari ini, kata Pak Hasim. Dan yang ketiga, mau berkorban. Jadi saya yakin dah ya, sebetulnya 3 masalah ini sudah ada tertanam. Cuma yang mau menggerakkan siapa? Pertama yang betul-betul istiqomah, yang kedua betul amanah. Nah, jadi kalau kita hanya teori, praktek besok mau dipraktekkan omongan 3
malam ini paling-paling Pak Asim datang bawa mesin motong umpur. Ya ini sakit karena besok sudah ada tugas masing-masing, terutama saya dengan Pak Hadian sama Ustaz Hadiansa akan menyambut tamu besok subuh di Kamatutin. Karena tamunya sudah datang hampir 60 orang dari Sukadana. Jadi ini tadinya di Masjid Darul Hikmah ya. Sekitar saya itu kurang lebih 14 mobil ada di situ. Pak Ustadz ada di Darul Hikmah. Jadi subuh ini. Dan kemudian setelah itu saya harus menjalankan kewajiban yang perjalanan saya sekitar 70 kilo besok pagi mendatangi untuk menghalalkan yang haram. Ini pekerjaan di dunia. Jadi alhamdulillah ini sedang kawan-kawan tadi peganglah pertama rasa memiliki dulu. Betul itu ya dicakapkan ulama itu rasa memiliki dulu. Jadi di situ saya tumbuhkan dulu rasa memiliki apa yang saya inginkan di sini. Ini termasuk murid-murid ini Ustaz Razwal ini kan termasuk patu-patu murid-murid ini. Jadi Bapak Ibu kalau ingin cium tangan saya, Bapak Ibu jangan heran Ustaz kok mencium Ustaz gitu ya. Karena ini murid saya. Hanya kok Ustaz bisa mencium tangan Ustaz? Ya bisa. Karena dia adalah murid. Saya adalah guru. Gitu. Tapi ini guru di atas guru saya. Karena sebelum saya masuk beliau sudah menjadi guru di sini. Dan ada masa diajar beliau. Cuma dirasakan saja kalau dia dah mengajar deh. Nah itu tahu kan ya. Kalau ulang kita melentong kan susah nak diatur. Jadi Bapak Ibu kita sambil bercakap-cakap, saya berikan kesempatan juga dengan Ananda Ustaz Wahyu untuk mengamalkan apa yang perkembangan pada hari ini. Kalau tidak berbekas mengkabarnya dengan kami insya Allah sekarang ada mah. Tapi kalau yang kecil hanya 5 kilo, saya mampu nyinggakan insya Allah. Kalau tak ada itu. Tapi kalau persatuan terlalu jauh lah nyinggakan kelas yang 5 kilo ya. Jangan malu-malu nih, angkat orang tua kita ya. Minta dengan diambil keperluan yang penting kami inginkan di sini hidup. Dan terakhirnya Pak untuk saya Pak Hasim menelpon saya ke Ustaz, bagaimana malam ini pun kita sudah bisa menghadap Pak Maspal sebagai ketua yayasan. Jadi saya bilang kita kalau berapa orang yang mau datang ke sana malam ini atau malam nanti, tolonglah jangan saya dengan Pak Ustaz atau Ananda Ustaz Wahyu ini ngomong dulu dengan bapaknya di situ. Pak, katanya kan ada rombongan alumni dia ingin ketemu Bapak. Kapan Bapak menentukan waktunya? Nah, gitu saja ya. Kita minta dengan dia, bahwa kita sama-sama berbicara dengan beliau secara terbuka. Tujuan kita di sini bukan menyaingi yayasan, tapi bagaimana alumni juga untuk kepentingan agama ke depan. Saya jawab tadinya. Ini salah satu. Terima kasih kepada Ibu Duyani serta yang telah memberikan support ya pada saat ini. Kemudian Pak Hasim yang sudah berjuang mati-matian dan membawa rumput di sini ya. Walaupun kawan jangan lepas semangat kalau kawan tak datang ya. Tunjukkan bahwa kita rasa memiliki mau berbuat berkorban, itu sajalah hasilnya. Walaupun nanti pahalanya Allah hanya menilai, tidak usah banyak dinilai oleh makhluk, nanti hilang pahalanya dan hilang hasilnya ya dah. Tapi kalau dinilai oleh Allah itu biasanya lebih banyak dan lebih bagus. Terima kasih Pak Sulaiman dan Pak Isa. Walaupun Pak Isa berjuang mengganti beliau sebagai kepala sekolah di sini, juga luar biasa juga ya saya rasakan perjuangan mereka ya. Ada tadi sebutkan nama-nama ya, mudah-mudahan ya diberikan Allah kesehatan dan insyaallah kebaikan. Terima kasih. Ini saya geser saja kepada anak Ustaz Wahyu untuk membicarakan nanti mau bertemu kepada MC-nya kan gitu. Biar kita kata Pak Alam ikan sepat ikan bagus lebih cepat lebih bagus ya. Kalau ikan ikan sepat ikan kakap ikan lele banyak cakap ke tele-tele. Dan saya akhiri kepada Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Hadratul Kiram Murabbi Arwahana wa Jasadana, yang mulia saya cintai dan kami panuti guru-guru kami, terkhusus Yahya Al-Ustaz Syarif Imran Alwi, ada Allah bi umur syarifah, amin ya rabbal alamin. Kemudian para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu di antara mereka yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah hadirnya para habaib di kalangan kita ini salah satunya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ustaz, para kiai, ibu nyai, ibu hajah, kawan-kawan ikhwan, para alumni yang dirahmati Allah. Saya kalau dekat Ustaz Imran tak berani diri. Yang pertama, lutut saya ini macam masuk dompet. Udah, biasanya saya ingat dengan ayahanda almarhum Haji Uti Konsep. Ketika itu saya bertanya, ajarkan saya ilmu tasawuf. Kata beliau, kalau mau belajar ilmu tasawuf, belajar pada Ustaz Imran. Beliau ini maka ilmu padi. Padi itu kalau berisi makin tumbuh. Jadi kerendahan beliau ini kalau disifatkan itu, kalau dalam ilmu tasawuf, insya Allah dan ayahanda Al-Karim, Bapak Kepala Sekolah kami, Ustaz Isa yang dapat menjelaskan. Kami tidak dapat menjelaskan. Di berulang kali saya katakan di sini yang berkaitan dekat dengan orang-orang dinas. Beliau ini Ustaz yang berani kalau di Jakarta itu kalau Ustaz Abdul Somad. Usaha yang mau beliau. Tapi dengan kerendahan hati beliau, sampai saat ini pun mungkin alumni datang. Satu amanah besar yang diemban oleh beliau, salah satunya mungkin alumni dan mampu ngajar. Dua itu pun saya rasa Ustaz Imran satu-satu. Ketiga, almarhum ayahanda Haji Uti Konsep sebelum meninggal, fatwa untuk melanjutkan suling, ketua suling di Ketapang itu diserahkan kepada Ustaz Imran. Dan sampai saat ini pun beliau ini subuh turun terus kemana-mana. Jadi apa yang diungkapkan beliau tadi itu sungguh luar biasa. Seharusnya kami ini sebagai anak selalu berdoa. Jadi saya ikut pelatihan di Kemenang, ngobrol-ngobrol dengan orang Kemenang. Yang ngomong, Pak, kira-kira bagaimana dapat Ustaz Imran itu dipindahkan ke Benokayu? Apa kata saya, Kemenang itu bukan kemenangan kami, Pak Ustaz. Saya ni kalau Ustaz Imran ada di belakang, jangankan 300 jin, 1000 pun berani, tapi belakang Ustaz Imran. Tapi dengan cerita beliau tu rasa balik ke Surijil saya ni. Kerana yang di Malaysia tu benar-benar terbangkit. Jadi beberapa minggu saya tinggal di Sian itu, sembahyang subuh kan, sandal teropak. Sandal teropak. Jadi apa yang diceritakan beliau ni benar adanya. Jadi saya ni terus terang kapasitasnya sami'na wa ata'na, atau pada patuh dan taat kepada orang tua. Salah satunya menjalankan perintah daripada Ketua Yayasan At-Taqwa, Bapak angkat saya Haji Masbar Firdaus, tinggalkan rumah Sungai Bikin, sementara pindahlah ke Yahasubiah. Pertama saya pindah ini langsung masuk ke rumah bekas Pak Sam. Kabel-kabel tidak ada. Tapi alhamdulillah
Saya yakin dan percaya apa sebagaimana yang diajarkan guru kami Abuya Al-Habib Zaid Ibn Hasan bin Ahmad Bahar. Kalau orang ini berjalan menuntut ilmu, selagi dia menggemarkan dan mensiarkan agama Allah, Allah pasti akan menolong dia sebagaimana janjinya. Barang siapa yang menolong agamaku, insya Allah Allah akan menolong. Tiba-tiba saya tu dipanggil guru saya, Pak Yan. Pak Yan ni kecil-kecil pun otaknya tak mampu. Tak lawan Pak Isra. Kalau Pak Isra tu tak pakai otak, cukup dia berkata Allah, biar tidak ada yang menangis. Terus bagi semuanya. Ketika saya solat di seberang, ketemu dengan beliau, saya ungkapkanlah apa yang telah saya jalani. Salah satunya, Pak, saya ni disuruh Pak Mas Pak pindah dan dia pindah bahan. Kabel-kabel ni tak ada, lampu pun tak ada. Dengan senang hati, ya Allah, inilah suri teladan. Nanti Bapak antar Mas 1 juta, nanti saya. Yang saya ini berapa puluh juta dari Ustaz Imran. Sekali ngomong langsung percaya. Saya mau cerita sama Rajwa, jangan susah ada duit, cuba bagi ke Ustaz Imran. Cerita dia, pasti dia jadi. Malu kata dia. Saya bilang kalau ada cerita ya Ustaz Imran. Jadi saya ceritakan apa keluhan saya, alhamdulillah. Langsung diberikan cash 1 juta. Dan saya ceritakan, Pak, saya ini nampaknya mengembankan amanah yang sangat besar. Salah satunya ditinggikan. Padahal bapak saya sudah membuat yayasan besar pondok pesantren di Kijen Pesisir. Itu ingin melepaskan tanah. Salah satunya didukung oleh salah satu anggota dewan dari Kecamatan Sungai, Bapak Haji Wasinto, dan didukung Bapak Haji Edi, insya Allah katanya semua terus. Tapi karena samina wa atokna dengan orang tua itu tidak. Hidup malam pertama saya tak bisa tidur, terus saya bisa tidur pikir. Apa yang membuat saya tak bisa tidur? Satu kalimat yang Ustaz Imran ajarkan kepada kami. Amanah yang harus dijalankan. Jadi saya ini kalau seorang Pak sembilan tak mampu, tenang kata bapak saya, kami akan bilang tenang kata saya. Jadi saya ini mendengar Ustaz Imran ngomong, ya perut lapar tu jadi kenyang, susah tu jadi kuat. Makanya alhamdulillah dengan menjual nama Ustaz Imran, rapat pertama untuk penuh rumah. Dia tak tahu, dia tak tahu, tanda tangan yang berjual foto tangan. Turut mengundang Ustaz Imran Ketut, Ustaz Imran Abi bersama bola, mulai dari Ustaz Buah, mulai dari mantu bersama bola. Rupanya nama beliau ni mahal. Walaupun malam itu dia menjelaskan, inilah kami kata-kata. Jadi kami berpikir juga pada hari ini, saya konsultasi dengan abang dan tercinta Ustaz Masri. Tadi, ya Allah, begitu malunya saya. Jadi ikut pelatihan. Rupanya dialah yang mempelai musola, dialah yang menyikat WC, dia jadi kepala sekolah, dia juga yang jadi tukang kebersihan sekolah. La ilaha illallah. Jadi rapat pertama, rapat kedua, kemudian pada malam hari ini juga saya ini belum bisa menentukan yang namanya apa yang diamanahkan oleh orang tua saya, Bapak Haji Mas Firdaus ini, kalau tidak ada dukungan daripada alumni. Dan saya tidak mampu menuju tempat yang akan saya tuju. Salah satunya kalau saya itu mengembarnya sendiri. Padahal kita ini punya alumni yang sungguh luar biasa, yang dulu bikin pondok zaman saya, Ustaz Madani alumni sini juga. Kemudian guru kami Murabbi Arwahana Wajah Sadana Ustaz Abdullah Al-Fakir itu juga belajar dengan Sarif Umrah. Tapi alhamdulillah sekarang ini Syekh Kudus juga alumni murid-murid sanawiyah, sudah begitu besar pondok. Jadi malam hari ini mau tidak mau saya mohon kepada Ustaz Imran Alwi dan kepada para alumni
diputuskan kita jadikan ada air pondok ini. Kalau dah dijadikan, mumpung tengah malam ni mobil pun ada, beda malu pindah balik. Ini ada Pak Sapi, imam kami selagi dia. Mana Ustaz Bahmi hilang di masjid dekat ini? Saya nampak saya bukan tampuk ke sana. Jadi kalau saya ini didukung dalam arti bagaimana harusnya. Juga saya dah mewakili daripada kapasitas bukan dari yayasan. Saya sampaikan salam, saya dah sampaikan salam kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda Hajah Ratna Herlinda. Pada malam hari ini Bu, Bapak, kami akan adakan pengajian alumni setiap bulan. Apa kata beliau menjawab? Mohon maaf tak bisa hadir pada malam ini juga kedatangan tamu dari Sukadana, menjamu tamu, kasih makan tamu. Jadi saya mau ngomong sedikit masalah kesimpang siuran. Kadang-kadang memang itulah. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Tidak bisa dielak. Di mana ada kebaikan, pasti di situ ada keburukan. Jalan kita dah mau lurus, kadang-kadang ada lagi yang mengocok begini, yang mengocok begitu, yang ngomong di belakang, yang ngomong begini. Jadi inilah yang perlu kita luruskan saat ini. Mana yang benar, mana yang tidak benar, itu masih kita tabayyunkan. Jadi Islam itu sungguh luar biasa. Ada tabayyun, ada saling menjelaskan. Al-fitnatul asaddu minal qatl. Membunuh itu lebih kejam daripada fitnah, itu lebih kejam daripada membunuh. Jadi ini ahli ilmu. Saya berbicara kapasitasnya sebagai anak, bukan menggurui. Ada di sini ada Ustaz Salim Isa, ada guru kami, ada juga guru-guru yang luar biasa, Ustaz Salim Imran, ada yang terkenal juga Ustaz Jalaluddin MPDI, sungguh luar biasa. Jadi kalau ngomong masalah ilmu ni, tak ada apa-apanya. Kami ni hanya keraknya pun tak dapat. Tapi saya sampaikan satu, sebagaimana salah satunya hati-hati dengan lisan. Ini kadang-kadang pandai ngomong. Benar kata sekretaris kami yang baru ini. Ya, dia ngomong pandai Ustaz, tapi amal tak bisa. Saya ingat waktu ngaji di pondok dalam kitab Sofatul Zubar, kalau tak salah mohon dibenarkan adinda tercinta Ustaz Fazul Fikri. Salah satu kalau tak ada soknya ngomong begini. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ini kalau salah anunya insyaAllah, karena Ghazwal ini luar biasa. Ustaz Ghazwal ini, beliau itu ikut mungkin berguru dengan Ustaz Imran. Ilmunya sungguh luar biasa. Fa'alimun bi'ilmihi, orang berilmu, lam ya'malan, tapi tidak amalan ilmu. Mu'azzabun min qabli ubadil wasan, nanti di akhirat lebih dulu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam daripada orang penyembah patung. Itu na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang dapat kita ambil? Salah satunya kita sebagai alumni ada hubbul waton, kemudian rasa cinta dengan tanah air. Salah satunya rasa cinta dengan sekolah itu. Saya merasa bangga dengan ibu anggota dewan yang masih menyempatkan diri ini. Masih ada rasa prihatin kawan-kawan kemarin seperti Pak Toher sama istri sekeluarga Nabas. Tapi tidak saya sebutkan Ustaz Imran karena beliau ini sungguh luar biasa ya. Supportnya yang lain-lain juga supportnya sungguh luar biasa kepada kami. Coba beliau-beliau ini menjadi contoh, menjadi penyemangat kami. Ada itu Pak, kehadiran mereka ini membuat kami lebih semangat lagi dalam berdoa. Oleh karena itu, yang pertama malam hari ini saya bersedia, ya bersedia. Ini pun masih membujuk. Mudah-mudahan istri saya betah, ya. Mudah-mudahan dia betah di sini, ditempatkan di sini. Saya juga pengen bagaimana kedepannya sekolah kita tercinta ini mau diapakan, mau kita kemanakan, kita serahkan saja kepada kawan-kawan alumni yang lebih paham dan yang lebih lagi. Saya ni sangat khawatir, kayak Ustaz Imran. Saya takutnya cuti. Saya terus terang kalau Ustaz Imran ini dipindahkan ke Sungai Lau, ada harapan. Siapa yang bakal kami harapkan?
InsyaAllah Faisal mudah-mudahan juga dipindahkan ke dalam kota. Paling sedikitnya Belatapawan besar mudah ya. Belatapawan mudah-mudahan. Yang disayang Ustaz. Tapi kami lewat Zoom dan konsultasi. Ketika pelatihan itu kami selalu memohon, mudah-mudahan orang tua kami ini, Pak. Kami ini kalau tidak ada orang tua mau induk kemana? Bingung. Hari ini saya takutkan ada habis bahas. Saya ada cerita ke kedua. Pokoknya habis bahas saya takut masa ini, Pak. Sikan. Pasti dibagi bahas. Tidak ada lawan nama dan saya baginya. Dia pasti dibaginya. Saya yakin kenapa? Dia fa'alimun bi'ilmihi amal. Dia dengan ilmu itu amal. Ada orang yang kadang-kadang dengan ilmu dia pandai, tapi tidak amal. Kedekutnya luar biasa. Dia takut. Bisik. Amplop dah ditutup kata begitu. Banyak panjang lebar pun sekian amplop. Amplop dah ditutup, sudah dilem. Panjang lebar pun sekian. Tak jalan aja akan ya berbulu sanadnya insyaallah mursal dengan Pak Nasbud. Kalau sanad ada. Jadi saya persingkat, artinya kalau kawan-kawan dari alumni, kakak-kakak, abang-abang, ayahda, para guru, para asatidz, kita memang ingin mengembalikan marwah guru-guru kita, ingin melanjutkan estafet ilmu yang dia punya supaya amalnya terus ngalir, amal jariah ini. Saya mohon bantulah kami. Salah satunya ini asrama sangat memperhatikan. Alhamdulillah saya laporkan ke Ayahanda Ustaz Imran, saya sudah menerima anak murid TPA kurang lebih 16 orang. Gurunya alhamdulillah sudah 2 orang yang aktif. Ini saya laporkan. Tanggal 20 dia telepon, Pak Ustaz, honor kami beratur. Saya nanti lagi ada Ustaz Imran minta gaji. Apa Pak Ustaz janjikan sebulan teh? Ada banyak saya janjikan 300.000. Siap katanya ngajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, sementara ini itu jak dulu. Jadi salah satunya Ustadz Hafiz, yang kedua Ustadz Irfan yang membantu saya. Saya ini masih ke sana sini Bu, ngajar pengajian sini yang hari Selasa, yang hari Rabu betul juga dibantu dengan adik saya Ustadz Razul Fitri yang ngajar. Jadi 3. Jadi kewajiban Ustadz Ibrahim ini ke tanggal 20 itu berarti 900.000. Razul, Ustadz Fitri, kemudian Ustadz Hafiz, kemudian Ustadz Irfan. Kalau nak dibayar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Apa yang disampaikan? Mudah-mudahan nanti dalam forum kita nanti kita bisa berdiskusi. Apa yang saya sampaikan itu datangnya dari hati kami sendiri. Salah dan hilafnya itu karena kebodohan dan kekurangan kami. Maklumlah kata ketua acara tadi itu Ustaz Dayak. Dia baru belajar. Jadi kalau salah mohon dituntut, mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada 3 yang sudah memberikan pengantar atau ceramah sedikit. Berikutnya kita kepada rencana awal, yaitu masalah yang pertama, waktu mau menghadap ketua yayasan itu apa yang bakal diusulkan kepada beliau dari alumni itu kepada ketua yayasan Al-Taqwa. Mohon maaf, saya sekitar 8 tahun pernah menjadi sekretaris yayasan Al-Taqwa. 8 tahun. Dalam itu 5 tahun tapi saya dah karena masanya dah lebih, saya ada kesibukan lain. Orang lain lagi lah sekretaris yayasan. Nah, jadi sampai saat ini saya tidak tahu lagi siapa sekretaris yayasan itu. Mungkin langsung saja dipandu kepada Pak Ustaz Jalaluddin
untuk arahan kita ni maunya gimana dalam musyawarah. Rencana kita itu di Aliyah salah satu untuk memajukan sekolah kita, wacana yang sudah berkembang pertemuan itu wajib mendirikan pondok pesantren yang Ustaz Wahyu inilah digadang-gadang untuk tercobok di pondok itu. Itu yang sudah final untuk menggait. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan itu di pengajian malam ini mungkin borongnya ada jeda istirahat dulu, borong kepada perundingan. Lemaskan dulu. Kita hargai Wajah Yulian Allah dan Pak Nas. Tambahkan dulu pengajian kita. Ya, itu ya. Jadi nanti kita musyawarahkan setelah makan ini, ya. Pak Adi, kita pending dulu. Saya sarankan kita baca dulu setelah ini, setelah makan dulu. Dan jamak ya, baca terakhir gitu. Makan dulu. Makan dulu. Nah.